Ini bisa lihat kainnya yang jalan, jadi tower-towernya yang diem. Beda dengan model printing scanning. Saat ini saya sedang di depan printing Messenger SP1 dari Konica Minolta. Ini merupakan printing industrial generasi paling tinggi dari Konica Minolta untuk menjawab pasar di Indonesia yang saat ini sudah bergeser ke era digitalisasi. Kenapa kita harus berpindah ke digital? Karena kebutuhan pasar saat ini membutuhkan desain yang sangat cepat, pergantian setiap bulannya sangat cepat, sehingga membutuhkan kapasitas mesin yang bisa menjawab semua itu. Mesin ini sebagai pengganti mesin rotary, mesin flatbed, karena memiliki output yang sama-sama besar. Dalam 1 jam saja mesin ini bisa memberikan output hingga 4.000 meter lari. Itu setara dengan kapasitas sebulan itu 1.500.000 hingga 2 juta meter. Kita akan melihat-lihat mesin Messenger SP1 ini. Kita akan jelaskan secara detailnya. Yang pertama-tama di sini mesin ini ada 8 station, di mana pemilihan station ini maksimal sampai 8 warna, tapi tergantung kebutuhan kita bisa install dari 6 station, 7 station atau 8 station. Nah, setiap satu tower atau station ini dia itu satu warna. Nah, ini Bapak atau Anda bisa melihat di sini. Di sini ada 8 station. Ini main tanknya. Ini nanti kita bisa di-upgrade ke main tank yang lebih besar. Nah, di sini ini bagian awalnya dari unwindernya. Jadi kain masuk dari belakang sini. Nah, di sini juga sudah ada suction, jadi untuk membersihkan dari bulu-bulu atau debu-debu yang kain yang mau di print nanti dari PFV-nya. Ini blanketnya ini udah kerjasama dari Ichinos, di mana dia ada sensor menderingnya, jadi untuk menjaga posisi blanket itu tetap stabil jalan di tengah. Itu untuk menghasilkan quality yang bagus, jadi hasil printnya itu lebih presisi. Itu adalah salah satu keunggulan kita. Sini juga ada operation panelnya. Nah, kita ke bagian sini. Mesin kita ini udah dilengkapi dengan heater pemanas. Pemanas ini untuk mensuplai press roll ini. Nah, press roll ini kenapa harus dipanasin? Salah satunya biar dia kain itu nanti lebih nempel saat di press di blanket. Nah, ini satu station tadi seperti yang saya jelaskan di awal, di sini satu station satu warna. Nah, setiap satu station ini dia terdiri dari 24 modul. Modul printhead yang kita gunakan di Messenger SP1E kali ini udah generasi terbarunya, di mana dia mampu hingga 2048 nozzle. Jadi area lebar cetak kita juga 1,8 meter, maksimal 1,830 cm. Fitur selanjutnya di sini kita ada sensor wrinkle. Sensor wrinkle ini fungsinya itu untuk memberi sinyal ke station-station ini, misalkan ada kain naik atau ada kain potongan yang lebih tinggi dari ketinggian sensor, maka otomatis nanti bagian stationnya itu dia akan menaikkan printheadnya. Jadi untuk menghindari tabrakan dari printheadnya, maka ditambahinlah sensor ini. Jadi untuk menjaga kualitas biar kain hasil printnya selalu stabil, bagus, tidak ada pergesekan dengan printhead. Itu adalah salah satu keunggulan mesin kita. Terus di bagian sini kita ke bagian panel. Ini
Ini adalah panelnya untuk operator. Jadi di sini kita bisa milih-milih desain untuk mengirimkan file ke unit printingnya. Sebelum kita cetak, kita bisa setting mau cetak berapa panjang. Ini dengan software dari Konica Minolta. Nah, terus ini adalah sensor untuk kamera ya. Jadi setiap kali kita cetak, kamera ini akan bekerja untuk memberikan sinyal umpan balik ke sistemnya. Jadi dia akan otomatis mengkalibrasi apabila ada firing dari printhead itu dalam perjalanannya itu ada yang meleset. Jadi kita tidak usah kalibrasi manual lagi. Dengan teknologi otomatis kalibrasi dengan kamera ini semuanya udah dikerjakan dengan sistem. Jadi operator lebih mudah dalam mengoperasikannya. Terus di sini juga tadi yang saya jelaskan di awal tadi yang sensor sprinkle tadi. Nah, begitu sensor yang di bagian depan tadi itu mendeteksi ada kain naik, maka setiap station itu dia di sini akan menaikkan nih bagian printheadnya itu untuk menghindari tabrakan dengan kain. Karena kecepatan yang sangat tinggi maka dibutuhkan dengan kontrol yang sangat presisi. Nah, ini juga merupakan salah satu fitur di mesin kita. Ini adalah fitur nozzle otomatis, nozzle checking ya. Jadi karena kecepatan printing yang sangat cepat, maka dibutuhkan kepresisian yang tinggi. Di sini untuk pengecekan nozzle checking itu udah otomatis. Kita akan melihat kondisi printhead itu real time. Apabila ada nozzle yang mampet, ada yang clogging, dia akan otomatis untuk recovery. Jadi salah satu fitur dari software kita pun, kita ada fitur itu di printhead kita itu ada namanya variable dot. Jadi si firing atau tembakan dari printhead itu dia bisa dari kecil hingga membesar. Misalkan lolos dari sensor otomatis nozzle checking, dari sisi software pun dia juga akan di backup dengan variable dot itu. Jadi tetap menjaga hasil print out cetak yang presisi, tidak ada garis, tidak ada belang gitu. Ini bagian lasernya ini untuk nozzle checking tadi. Misalkan ada nozzle yang mampet pun juga di bagian situ ada wiper rollnya itu untuk cleaning otomatisnya. Di sini juga disediain panel operation untuk blanketnya yang dari Chinos tadi. Ini untuk cuci blanket atau kita mau kalibrasi itu bisa kita operasikan secara manual di sini. Saya mau coba nyalakan si blanketnya ya. Nah, di sini ada pemilihan speednya sini untuk mesin kita tadi, karena output kita dalam 1 jam itu maksimal kurang lebih dari 4000 meter. Di sini ada pilihannya dari 25 menit. Ini kita bisa naikkan speednya maksimal itu hingga 67 meter per menit. Jadi mesin ini memiliki output yang sangat tinggi. Nah, di depan sini ada otomatis bell cleaning. Ini untuk fungsinya untuk membersihkan blanket dari kotoran, dari sisa-sisa kain. Kadang-kadang kalau kita udah jalan dapat berapa ribu meter itu kan kondisi lem itu kan kurang lengket ya, makanya pas printing itu kita bisa sambil nyuci. Jadi untuk menjaga kelengketan blanket kita ada otomatis bell cleaning di sini. Untuk mesin single pass Messenger SB1A ini juga sudah di
bundling dengan Neo Stampa Delta. Neo Stampa ini software dari Spain, dari Spanyol. Ini merupakan software yang banyak dipakai untuk industri tekstil. Ini adalah software paling enak untuk digunakan, paling gampang untuk mengutak-atik ICC profile juga. Jadi si customer itu akan bisa mengatur dari ink consumption-nya, pemakaian tintanya, kita bisa atur di software ini, karena software yang kita bundling itu udah bisa untuk menggenerate dari ICC profile-nya tersebut. Karena setiap bahan, setiap media tentunya akan membutuhkan ICC beda-beda. Oke, mari kita lihat bagian outputnya. Kita akan melihat ke dryernya. Jadi hasil cetak Nasember SP1 ini harus segera dikeringkan sebelum nanti masuk ke steamer untuk fiksasinya. Nah, ini bagian dryernya ini ada 3 lapis, jadi dari ujung sana ke sini, balik lagi ke bawah lagi, baru dia output di sini. Ini dryernya opsional, bisa dengan dryer yang nanti bisa kita sinkronkan speednya. Oke, rekan-rekan, karena kita udah melihat dari unwinder, terus bagian printing, sampai di bagian dryer, saya rasa udah cukup. Terima kasih sudah melihat mesin Nasenger SP1 dari PT Samafitro. Namun sekali lagi saya informasikan, di mesin Nasenger SP1 ini kita itu keunggulannya salah satunya ada di konsistensi warnanya. Printing Nasenger SP1 ini menghasilkan warna yang sangat stabil, sehingga pelanggan menjadi nyaman ketika strike off dan waktu produksi, nanti hasilnya pun akan sama. Terus yang kedua, salah satunya adalah printing Nasenger SP1 ini tuh memiliki durability yang sangat tinggi, karena kita ada experience di customer itu udah jalan hampir 10 tahun. Durability print headnya pun kita ada experience itu hingga hampir 4 tahun ada. Terus yang ketiga, printing Nasenger SP1 ini memiliki sistem closed system. Jadi dari mesin, tinta, dan juga print head itu semua didevelop oleh Konica Minolta. Jadi para untuk pelanggan sangat tenang karena semuanya built-in system dalam satu tempat dari Konica Minolta. Dan yang paling penting lagi, mesin ini sangat easy to use. Jadi operator sangat mudah untuk mengoperasikannya, troubleshootingnya juga sangat mudah. Saya harap mesin ini nantinya bakal banyak bertambah di Indonesia. Dan satu lagi saya mau kasih informasi, minggu depan kita ada di pameran Indo Intertech. Jadi kalau rekan-rekan ada waktu bisa mampir ke booth PT Samafitro di Hall B2 nomor C4. Sampai ketemu di pameran. Terima kasih, sekian dan salam.